Di satu sisi, para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Hukum acara pidana diciptakan bukan untuk mencari cara bagaimana secara sah menghukum seseorang, melainkan bagaimana menjaga agar jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum. Majelis hakim yang kami muliakan, mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi, para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini dengan segala kerendahan hati, namun dengan keteguhan prinsip, yang utuh, kami mengajak majelis hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak majelis hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Apabila persidangan ini dipaksakan hanya untuk mengadili hilir dan menolak mengadili hulu, yaitu bukti ijazah, maka demi hukum dan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Sebab membiarkan peradilan yang unfair berjalan sama saja dengan mencederai fajar baru hukum acara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. 30 Pemalu 1 pendahuluan. Yang mulia majelis hakim dan rekan penuntut umum yang saya hormati, bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, terdakwa dan advokatnya berhak mengajukan perlawanan
bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Upaya hukum ini kami tempuh semata-mata demi menegakkan prinsip due process of law serta memohon perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional terdakwa. Bahwa setelah meneliti secara seksama surat dakwaan nomor register perkara PDN dan seterusnya tertanggal 22 Juni 2026 yang terdiri dari dakwaan pertama primer dan subsidiar, dakwaan kedua primer dan subsidiar, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat, kami menemukan adanya keberatan mengenai kompetensi relatif, dasar penuntutan, serta kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan uraian surat dakwaan, sehingga nota perlawanan ini diajukan dalam kerangka pasal 206 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, sehingga sepatutnya dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Romawi 2. Perlawanan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif. Bahwa asas utama kompetensi relatif dalam perkara pidana adalah locus delicti, yaitu pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Bahwa kami tim advokat terdakwa sangat keberatan atas penarikan yurisdiksi dan kewenangan mengadili yang tidak konsisten dan tidak cukup menjelaskan dasar kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 1. Kekacauan penentuan locus delicti dan domisili. Bahwa dalam surat dakwaan kedua primer, saudara penuntut umum secara jelas menguraikan bahwa locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana berada di MNC Conference Hall iNews Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan asas umum yurisdiksi, maka kompetensi relatif melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, saudara penuntut umum justru keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dengan mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang tempat tinggal sebagian besar saksi, lalu secara sepihak menarik kesimpulan sepihak bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang. Konstruksi berpikir saudara penuntut ini sudah mengalami lompatan logika yang keliru dan fatal. Apabila penuntut umum hendak menyimpang dari asas umum locus delicti dengan menggunakan dasar pasal 165 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, maka surat dakwaan wajib menguraikan secara konkret, rigid, dan limitatif mengenai alasan mengapa tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih relevan dan lebih dekat dibanding pengadilan negeri tempat tidak pidana didalilkan terjadi. 2. Ketidakjelasan dasar penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui SK KMA. Bahwa kebingungan saudara penuntut umum memuncak ketika tiba-tiba memaksakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mendasarkan pada pasal 166 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 Yungto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026. Patut dicermati, SK KMA tersebut secara limitatif dan spesifik menuju PN Jakarta Timur untuk mengadili perkara atas nama Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan. Hal ini adalah pelanggaran terhadap azas delegatus non protes delegale, bahwa apabila SK KMA nomor 114 tahun 2026 dijadikan dasar kompetensi relatif PN Jakarta Timur, penuntut umum wajib menunjukkan bahwa SK KMA tersebut secara tegas mencakup perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, bukan hanya perkara atas nama Dr. KRMT Rosuryo Noto Diprojo DKK. Selain itu, penuntut umum wajib menguraikan hubungan perkara, dasar penggabungan, atau alasan penunjukan PN Jakarta Timur secara konkret di dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma diajukan dalam berkas perkara tunggal yang terpisah dan berdiri sendiri, memaksakan perluasan yurisdiksi PN Jakarta Timur terhadap terdakwa dengan cara menumpang pada SK KMA subjek hukum lain adalah tindakan penyelundupan hukum yurisdiksi yang mencederai asas kompetensi relatif. Bahwa surat dakwaan tidak konsisten dalam membangun dasar kompetensi relatif. Sebagian uraian menuju Jakarta Pusat, sebagian menuju Jakarta Selatan,
Tetapi kesimpulannya menarik kewenangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa uraian yang cukup mengenai syarat pasal 165 dan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara relatif tidak berwenang mengadili terdakwa. Romawi 3. Perlawanan surat dakwaan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan dasar dakwaan setelah adanya pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap terlapor lain. Yang Mulia Majelis Hakim, yang saya hormati rekan penuntut umum, bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak menuntut dari negara telah gugur demi hukum. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan ayat 1, dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Ayat 2, tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Bahwa KUHP baru secara tegas menyatakan tindak pidana penghinaan sebagaimana pasal 433, pasal 434, dan pasal 436 sampai pasal 438 tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana. Bahwa pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan bahwa pengaduan dalam KUHP baru harus diajukan dalam tenggang waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana apabila ia bertempat tinggal di Indonesia, atau 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyatakan pengaduan juga dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta prosedural sebagai berikut: satu laporan untuk semua terlapor. Bahwa kasus Aqua bermula dari laporan polisi dan atau aduan yang diajukan oleh saudara Joko Widodo terkait isu keabsahan ijazah. Laporan tersebut diajukan sebagai satu kesatuan laporan terhadap beberapa orang terlapor, total 8 orang terlapor, termasuk saudara Egy Sujana, saudara Damai Harilubis, saudara Rismon Sinanipar, dan terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. 2. Adanya perdamaian dan penerbitan SP3 terhadap terlapor lain. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2026, saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis telah mengadakan pertemuan apa yang disebut silaturahmi kedamaian dengan saudara Joko Widodo di Solo, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan permohonan restoratif justice pada tanggal 10-12 Januari 2026. Pada tanggal 15 Januari 2026, penyidik Polda Metro Jaya resmi mengabulkan permohonan tersebut dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan tentang setelah adanya pencabutan laporan atau aduan secara resmi oleh pelapor. 3. Berlakunya pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan asas Odelbarheid van Klah bahwa rumpun pasal pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut atau absolut klah delik. Dalam doktrin hukum pidana yang universal berlaku asas Odelbarheid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan. Artinya, aduan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah atau splitsing. Hal ini dipertegas secara hukum material formal dalam pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUH baru, yang menentukan bahwa pencabutan laporan terhadap salah satu terlapor dalam pelaporan yang sama otomatis berakibat pada gugurnya laporan terhadap seluruh terlapor lainnya. Konsekuensi logis dicabutnya laporan terhadap saudara Egy Sujana dan kawan-kawan adalah gugurnya laporan polisi secara keseluruhan, termasuk terhadap terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Selanjutnya, pasal 79 ayat 5 menentukan bahwa setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Dengan demikian, apabila dalam laporan yang sama telah terjadi pencabutan pengaduan dan penghentian perkara terhadap sebagian terlapor, penuntut umum wajib menjelaskan mengapa dasar penghentian tersebut tidak berlaku terhadap terdakwa, terutama apabila objek laporan
korban atau pelapor dan rangkaian peristiwa yang didalilkan adalah sama. Bahwa pasal 79 ayat 5 menyatakan setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dibaca secara sempit hanya sebagai administrasi penyidikan terhadap nama tertentu apabila substansi pengaduan dan nomor laporan adalah satu kesatuan. Setidak-tidaknya penuntut umum wajib menjelaskan mengapa pencabutan pengaduan dalam delik aduan absolut dapat dipilah untuk sebagian orang tetapi dipertahankan terhadap terdakwa. Bahwa apabila penuntut umum berdalih bahwa terdapat unsur delik biasa seperti pasal 32, 35 Undang-Undang ITE atau hoax, maka penuntut umum telah melakukan rekayasa kualifikasi atau dwelling in the kualifikasi. Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, putusan MA nomor 176K/PIT/2021 atau prinsip umum, suatu perkara yang bermula dari laporan polisi sebagai delik aduan atau pencemaran nama baik tidak dapat ditarik paksa menjadi delik biasa hanya karena pengadu mencabut laporannya. 4. Bahwa substansi laporan akuo murni sengketa kehormatan pribadi, yaitu ijazah mantan presiden. Jika penuntut umum memaksakan kualifikasi delik biasa untuk menghindari asas order barhead panklah, maka surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi atau ultra petita, melenceng dari laporan awal. Pengaduan tidak boleh diposisikan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik jabatan atau lembaga. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati rekan penuntut umum, bahwa putusan MK nomor 105/PUU 2022 tahun 2024 menafsirkan frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE sebagai individu atau perorangan dan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Bahwa putusan MK nomor 105/PUU 22 tahun 2024 juga menafsirkan frasa suatu hal dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik atau nama baik seseorang. Tidak berlaku jika yang direndahkan kehormatan atau nama baiknya adalah pejabat publik atau korporasi. Bahwa karena perkara aku berkaitan dengan pernyataan, pertanyaan, penilaian, atau kritik terhadap isu ijazah seorang mantan presiden sebagai pejabat publik atau korporasi, maka penuntut umum wajib memisahkan secara tegas apakah dakwaan ditujukan terhadap kehormatan pribadi Saudara Joko Widodo sebagai individu, korporasi, atau pejabat publik, justru terhadap jabatan atau riwayat jabatan atau isu publik yang tidak boleh diperlakukan sebagai objek pencemaran nama baik secara kabur. Bahwa putusan MK nomor 013022/PUU 4 2006 telah menyatakan pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena rentan mengaburkan kritik dengan penghinaan serta menghambat kebebasan menyatakan pendapat. Angka 5, pelanggaran asas similia similibus. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tindakan saudara penuntut umum yang telah melanjutkan penuntutan terhadap terdakwa, sementara terlapor lain dalam satu laporan yang sama telah dihentikan atau SP3 demi keadilan restoratif, merupakan bentuk penegakan hukum yang diskriminatif atau tebang pilih. Berdasarkan asas similia similibus, perkara yang sama harus diputus dengan cara yang sama. Hak menuntut terhadap terdakwa telah gugur dan dakwaan tidak dapat diterima atau need on vantage for Clark. Penuntut umum harus menjelaskan secara terang benderang dasar hukum tetap dilanjutkannya penuntutan terhadap terdakwa, sementara terhadap terlapor lain dalam laporan dan objek yang sama telah dilakukan penghentian penyidikan. Tanpa penjelasan tersebut, surat dakwaan mengandung cacat mengenai dasar penuntutan dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.